Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Rasanya lama ya kabarnya dari Kamis terus sekarang Jumat. Gimana kabarnya nih? Baik, Pak. Hmm, ada yang lagi nggak enak badan nggak nih? Enggak ya, semoga sehat semua. Gimana dia? Suaranya kecil. Enggak, Pak. Oh ya, sip. Sehat semua ya. Oh, lumayan. Ada 13 orang nih. Teman-temannya yang belum gabung diajak ya. Ini, oh iya, sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini, sore malam hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya saya presentasi dulu ya. Muhammad Aditya. Hadir, Pak. Oke. Johan. Johan nggak ada ya. Apoan. Hadir Mas. Oke. Faris. Faris belum. Khalisa. Hadir, Pak. Oke. Made Agus. Hadir, Pak. Oke. Juan. Juan nggak ada. Edo. Hadir, Pak. Oke. Salma. Salma hadir. Hadir, Pak, hadir. Ya. Lagi di jalan, Pak, maaf. Oh iya, siap. Rani. Hadir, Kak. Oke. Febrina. Febrina hadir ya. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aryansyah nggak ada ya. Oke. Haris. Apakah Hadir, Pak. Oke, Haris hadir. Adriste. Nggak ada. Tina. Oke, nggak ada juga. Wilson. Oke, Wilson nggak ada. Ikraf. Nggak ada. Sandy. Hadir Pak. Oke. Muhammad Khairi. Ada. Irfin. Nggak ada ya. Naufal Firdaus. Hadir. Oke. Hanif Faras. Hadir, Pak. Oke. Diah Kurnia. Hadir, Pak. Oke. Mei Rose. Oke, belum. Oke, jadi ada 13 pas. Oke, saya, oh iya, dipesan tadi. Yang belum bayar BPJS, nanti segera bayar ya. Ini ada Hanif ya. Hanif belum bayar, Hanif? Sudah, Pak. Cuman belum ngisi di ini. Oh ya, oke. Di sini datanya soalnya belum. Nanti di ini ya, konfirmasi gitu kan? Iya, Pak. Mm-mm. Oke, Rani, udah bayar belum? Rani yang bulan November nih. Ada datanya. Iya, Kak. Belum ya? Iya, Eh, oke, segera ya. Iya. Terus Edo. Edo udah bayar Ya, belum? Pak. Ya. Belum, Pak. Kira ya, yang bulan November ini. Terus Pina. Pina nggak hadir ya? Ya kan? Oh, Apuan juga belum nih. Apuan udah belum sih? Gimana Mbak? Gimana Apuan Mas? udah bayar BPJS belum? Oh saya udah ada Mas. Oh, udah ya? Tanya, waktu itu kan udah saya konfirmasi sih, diabaikan. Hmm. Hmm. Karena udah punya itu ya? Iya udah punya Mas. Oke, oke. Irvin nggak ada. Sandy, Sudah, Pak. ini yang bulan Oktober udah juga? Yang Oktober belum, Pak, karena Hmm. baru kemarin konfirmasi dari adminnya.
Mm-mm. Bayarnya yang sekarang. Oke. Terus nanti kelanjutannya berarti tanya admin lagi ya untuk yang bulan ini, Oktober. Siapa? Itu yang lainnya udah clear. Oke, gimana nih materi di LMS terakhir nih di minggu ke-13? Saya share screen dulu ya. Udah muncul belum? Sebentar, ini saya ganti ini aja. Oke. Slideshow-nya udah muncul ya. Udah, Pak. Oke, teman-teman udah sampai minggu ke-13 nih, nggak kerasa. Bentar lagi mau intensif di pengerjaan proyek akhir. Jadi mulai minggu ke-14 sampai nanti 2 minggu terakhir Desember, itu teman-teman akan fokus untuk mengerjakan proyek akhir dan agendanya nanti akan sedikit berubah dengan bukan berubah dan berarti penambahan. Nanti ada sesi meeting tim lagi dengan saya tambah di hari Rabu malam. Jadi tiap Rabu Jumat jam setengah 7 seperti ini nanti akan diskusi mengenai proyek akhir teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya proyek akhir teman-teman? Ada perkembangan atau belum? Belum ada, Mas. Oke, Berusaha mengumpulkan kerjasama yang baik. siap. Oke, itu kelompok A ya. Kelompok lainnya gimana? Belum ada juga, Mas. Nah, dia itu D ya. Iya, Mas. Terus kelompok B, C sama E gimana? Kelompok E udah judul sama idenya, tema. Setelah itu belum. Oke, siap. Yang B, C, apa kabar nih? B itu Edo bukan ya? Oh, masih mencari judul yang pas, Mas. Nah, ya, oke. Kalau Haris gimana? C ya, Haris. Kalau saya masih ini sih mas, masih banyak kerjaan mas di kampus, jadinya terbengkalai. Oke. Nanti Nanti mungkin dikoordinasiin lagi. ya, sip. Jadi nanti mulai besok berarti ya, Sabtu sampai hari Rabu nanti kan ketemu. Kegiatannya nanti di Rabu sama Jumat kira-kira ya. Nanti teman-teman mempresentasikan hasil diskusi terkait proyek akhir teman-teman. Oke, kita masuk ke minggu 13. Di minggu ke-13 ini teman-teman tidak belajar device, tidak belajar elektronik, informatik gitu ya. Tapi teman-teman belajar tentang kegiatannya ini ya. Kita nanti overview, kemudian pembahasan pertanyaan di Slido nih. Kayaknya masih sepi, nggak ada. Terus pengecekan progres belajar teman-teman dan nanti sesi tanya jawab. Nah, di minggu ini teman-teman dari mulai hari Senin sudah langsung jelas ya apa yang dibahas materinya itu terkait Trello ini. Oke, jadi teman-teman belajar tentang Trello. Trello ini ada yang sudah familiar atau baru dengar dari Indobot nih? Baru dengar, Pak. Made baru dengar. Yang lainnya mungkin yang sudah sering ngerjain proyek, apakah menggunakan Trello atau menggunakan yang lainnya? Contohnya siapa? Oh, Novel terdepan. Biasanya yang sudah kerjakan proyek-proyek itu Haris ya? Haris, Sandy gitu, Novel gitu ya? Pakai tools apa? Halo, Mas. Kenapa, Mas? Udah familiar sama Trello atau belum? Atau baru pas Indobot ini? Baru pas Indobat ini kalau saya. Sebelumnya pakai tools ini untuk manajemen lainnya nggak?
biasanya lewat ini doang sih mas, saya grup WhatsApp Hmm. Oke. untuk Konvensional gitu manajemennya. ya. Mm-mm. Iya. Oke, jadi teman-teman dikenalkan dengan tools gitu ya, Trello untuk manajemen proyek yang sedang teman-teman kerjakan. Dan di hari Senin itu dengan Mbak Eva ya kan, dengan saya tuh, jadi sudah dikenalkan Trello, kemudian fiturnya apa saja, dan ini linear dengan LMS di hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi di hari Selasa itu teman-teman dikenalkan metode SMART ya. Ini sebenarnya eh, bukan metode sih, lebih ke pendekatan gitu ya, menggunakan SMART untuk memanajemen proyek. Dan juga ada kali ini metode ya Kanban ini di Trello untuk manajemen proyek, dan yang terakhir ini menyusun Trello dengan pendekatan SMART ini untuk memanajemen proyek IoT. Jadi ada use case-nya. Nah, saya cek berarti tugas yang dikumpulkan hanya 2 ya di minggu ini. Benar nggak teman-teman? 3 berarti ya? Iya nggak? Hari Selasa sama Rabu ada tugas yang dikumpulkan nggak? Nggak ya? Buat kuis, Mas. Oke. Jadi tugasnya di minggu ini yang harus dikumpulkan hanya hari Senin, ini review. Mas, Terus gimana, Pon? maaf Mas, agak izin kurang aktif ya Mas. Oke, Disuruh lembur kerja Mas. oke, oke, siap. Itu Mas. Hmm. Oke, jadi tugas yang dikumpulkan 3. Eh, Rangkuman dari hari Senin itu. Terus hari Kamis ini, apa yang telah teman-teman kerjakan? Ini ya, menyusun Trello, ini hasilnya. Kemudian dikumpulkan tugasnya, dan hari ini resume dari kegiatan meeting tim dengan mentor profesional. Nah, saya cek tugasnya untuk di hari Kamis tuh baru sedikit. Yang lain apakah sudah mencoba mengerjakan atau belum sempat? Gimana nih? Baru belum kekejar, Pak. Oh ya, Aditya baru ini ya, nyusul gitu ya. Iya, Pak. Baru Lagi nyampe yang tanggal berapa? yang tanggal Masih Oktober ya? tanggal masih minggu ke-11, Pak, saya, Pak. Hmm, Lagi nyusul, Pak, ini, Pak. hmm. Kemarin gimana? Ada hambatan apa? Lagi terkendala apa? Kendalanya kemarin makan. Waktu itu teh sempat ketinggalan 1 minggu kan, Pak. Nah, itu Ya. teh karena komponen. Waktu Oh, pertama-tama komponennya kan saya beli lagi, Pak. Yang apa yang relay rusak? sama Oh, relay. relay, relay sama DHT. Saya Ya, kalau yang DHT saya salah salah pasang pasang. ini. Iya, Oke. Pak. Nah, Hmm. Terus sekarang udah ada gantinya. ya udah beli waktu itu tuh. Oke. Tapi sekarang belum kekejar, Pak. Heeh. Maaf, Ada Pak. kerjaan kampus juga atau gimana? Ya ada ngambil juga matkul di kampus sih, Pak. Hmm. Ya, gak apa sih. Tapi Tapi yang penting segera. saya usahain Ya. kekejar, Pak. Ya. Maaf, Pak. Diusahakan ya. Gak apa, semangat, semangat. Yang lainnya gimana? Belum sempat? Baru berapa? 3 kali. Iya, iya baru 3. Yang lain segera ya. Oke, terus kita masuk ke overview yang materi pertama. Jadi pengenalan tools Trello untuk manajemen proyek dan fitur di dalamnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengingat nih apa yang sudah dijelaskan di hari Senin itu. Siapa di sini yang nggak hadir ya? Ada yang nggak hadir hari Senin kemarin? Ada nggak? Ya, harusnya kalau hadir nih coba nih dijawab nih. Apa nih menurut teman-teman project management tuh? Izin menjawab, Pak. Silahkan dia.
Manajemen project itu suatu pendekatan metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan proyek. Ya, benar. Kenapa diperlukan efektif dan efisien itu? Sehingga dibutuhkan project management. Mana? Dia mau melanjutkan atau yang lain? Yang lain, Pak. Yang lain. Ya, coba, kenapa butuh project management tadi? Apa gini aja, penyebab tidak efektif dan efisiennya sebuah project itu, sehingga dibutuhkan project management. Nggak ada yang tahu nggak? Pendapat aja nggak apa sih. Nah, tadi kan dia menyampaikan kalau project management ini dilakukan untuk mengelola gitu ya sebuah proyek supaya efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu kan berupa harapan ya dan tujuannya juga supaya efektif dan efisien. Sehingga mengapa dibutuhkan project management. Yang mencoba menyampaikan pendapatnya. Menurut saya ini Pak, Hmm, fungsinya proyek manajemen itu supaya perencanaan dalam menjalankan proyek itu lebih terstruktur gitu Pak. hmm. Bisa langkah-langkahnya itu berurutan. Ya, benar. Berarti linear ya juga dengan tujuan dan sasaran tadi, dari definisinya juga dari alasannya kenapa. Jadi tujuan dan sasaran project management ini untuk tadi yang pertama, sehingga pengerjaan project itu efektif, efisien gitu kan. Terus tambahan dari Haris tadi, nggak ada chat apa? Oh, Khalisa gitu ya, biar tujuan dapat tercapai, bisa selesai sebelum deadline ya, benar. Jadi itu ya tujuan dan sasarannya berlandasan dari definisi dan juga alasannya kenapa ada project management supaya lebih tertata gitu ya projectnya, apa yang harus dikerjakan dan dapat selesai sebelum deadline gitu. Nah, apa saja nih tahapan project management yang teman-teman ingat? Siapa? Nggak ada yang mau nih. Oke, Saya coba, Pak. oke Made, Made itu silakan. Mungkin tahapannya itu ada di untuk pertama itu mengidentifikasi kebutuhan dari permasalahan yang ada, kemudian membuat proyek itu dari yang mungkin yang proyek besar dibuat menjadi tugas yang kecil-kecil, kemudian melaksanakan pembuatan dari proyek itu, terus ada penutup dari proyek itu atau melakukan evaluasi terhadap proyek yang sudah dibuat. Ya, benar banget. Mungkin itu. Lengkap ya tuh Made Agus tadi penjelasannya. Jadi tahapan project management dari awal, kalau bisa diringkas secara umumnya, dia ada 4 ya kira-kira. Jadi ada persiapan, terus nanti di tahap berikutnya itu ada hmm, persiapan dan perencanaan apa yang mau dikerjakan dan mulai pengerjaannya. Yang terakhir baru masuk ke tahap evaluasi dari eh, rancangan dan juga implementasi yang sudah dikerjakan. Nah, eh, kemudian ada pendekatan nih eh, smart yang digunakan untuk membantu mendefinisikan apa-apa saja yang harus ada sebagai tahapan dari project management. Nah, apa itu metode SMART? Masih ada yang ingat nggak? SMART itu akronim dari apa? Halo, masih ada yang ingat nggak? Spesifik, Oke, apaan ya? Spesifik. measurable, Hmm, apa spesifik ya, spesifik measurable itu dapat diukur, hmm, kemudian relevan dan timely. Hanya tadi apa? Attainable, Ya, benar. Jadi spesifik itu apa?
Spesifik. Ada yang mau bantu spesifiknya apa nih? Pihak yang bertanggung jawab, Pak. Oh, gimana dia? Tidak pihak yang bertanggung jawab gitu. Iya, Pak. Yang lainnya coba ada yang menambahkan nggak? Spesifik. Jadi itu panduan ya. Smart itu contoh panduan spesifik. Contohnya teman-teman mau ngerjain apa nih? Nah, itu yang dibahas misal satu topik besarnya. Teman-teman mau bikin sebuah bangunan gitu ya. Bangunan ini nanti em, mau dipasang di mana, bentuknya seperti apa. Nah, itu teman-teman harus spesifik pendekatannya ke sana. Jadi fokus gitu ya. Jangan mencong-mencong mau kemana, mau bikin gedung gitu, gedung misal 7 tingkat, nanti tahu-tahu teman-teman cuman mau bikin 2 tingkat atau bahkan 1 tingkat tapi melebar gitu ya. Nah, itu harus spesifik ya, teman-teman mau merancangnya seperti apa. Kemudian measurable, itu dari artinya kan dapat diukur. Dapat diukur ini diukur berdasarkan apa? Mana teman-teman? Measurable, dapat diukur. Loh, yang lainnya gimana? Kalau nggak open mic, lewat chat nggak apa, nanti saya baca. Dapat diukur, apa maksudnya? Oke, jadi dapat diukur itu teman-teman merancang sesuatu itu ukurannya jelas gitu ya. Teman-teman tadi misal mau membuat bangunan, tingkatnya mau berapa? Mau bikin gedung tingkat 7. Ya, itu berarti speknya nanti eh, satu tingkatnya itu berapa? Nah, itu ukurannya harus jelas gitu ya. Nanti apakah tiap tingkat ukurannya sama atau ada perbedaan sedikit nanti tergantung rancangannya gitu ya. Nah, kemudian attainable ini dapat dicapai. Nah, dari rancangan teman-teman itu eh, ini attainable berarti kan berdasarkan juga dari kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman. Misal contohnya dalam kelompok teman-teman gitu ya, ada 5 anggota. Masing-masing anggota itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, sehingga nanti seorang ketuanya bisa mengukur gitu, apakah dengan kemampuan anggota yang saya miliki bisa mengerjakan project yang sudah dirancang oleh tim gitu ya. Nah, itu attainable. Apakah nanti bisa mencapai dengan sumber daya atau resource yang dipunyai. Nah, relevan. Relevan ini harus um, menyesuaikan dengan kondisi lapangan gitu ya. Harus ada relevansinya. Misal contohnya kalau di LMS itu kan dia menceritakan mau membuat memasang panel surya, tapi di hutan belantara. Hutan belantara itu kan dia cahaya mataharinya tidak banyak gitu ya, hanya siluet gitu saja. Kalau di lapangan terbuka kan jelas sinar matahari nyampai ke panel. Nah, di situ relevansinya. Terkait relevansi, jadi teman-teman mau mengerjakan proyek apa, nah ini harusnya misal diletakkan di mana, ini harusnya seperti apa, nah, itu di situ letak relevansinya. Nah, kemudian yang timely, ini berdasarkan waktu. Nah, ini tadi terkait dengan deadline juga ya, yang disampaikan oleh Khalisah tadi. Jadi, berdasarkan waktu yang disediakan, nah ini contohnya pengerjaan proyek teman-teman nih ya. Ini sekarang tanggal 11 November, berarti masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Sekitar 5 minggu. Berarti 1 bulan lebih ya. Nah, dalam waktu 5 minggu itu, bisa nggak nih teman-teman mengimplementasikan rancangan yang sudah direncanakan oleh satu tim gitu, sehingga proyeknya berjalan menghasilkan produk yang
bisa diharapkan dan juga berjalan sesuai dengan rancangan dan target teman-teman semua. Nah, itu pendekatan SMART yang bisa digunakan untuk memandu teman-teman dalam mengerjakan sebuah proyek, dalam memanajemen juga ini. Nah, sehingga mengapa perlu sistem manajemen proyek? Ini kan alasannya tadi contoh Noval tadi ya, dia koordinasi untuk mengerjakan proyek lewat WhatsApp gitu, WhatsApp group. Sama saja itu boleh. Hanya saja nah untuk resource-nya nanti kan dan juga istilahnya riwayat gitu ya, riwayat diskusinya nanti untuk topik-topik tertentu itu kan sangat nyampur gitu ya dan tidak mudah untuk um, diikuti semisal ada ketinggalan satu atau dua topik. Nah, kalau menggunakan sistem, contohnya ini teman-teman dikenalkan menggunakan Trello. Nah, menggunakan Trello, teman-teman bisa memanage project itu berdasarkan topik-topik, misal dari perencanaannya, dari apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah selesai, dan apa yang perlu dievaluasi. Itu Trello. Nah, masuk ke materi kedua, teman-teman dikenalkan dengan aplikasi Trello. Ini adalah aplikasi manajemen tugas atau task management. Teman-teman bisa manfaatkan salah satu tools ini. Ini salah satu tools dari sekian tools yang ada di internet. Silahkan nanti coba dicari apa tools yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tapi menurut tim Indovot, tools ini yang cocok digunakan teman-teman untuk memanajemen proyek akhir teman-teman semua. Oke, di materi hari Selasa itu teman-teman belajar detail dari tools Trello ini ya. Jadi ada board ini satu kayak papan tulis gitulah ya. Dia adalah papan tulis yang di dalamnya nanti bisa dipasang masing-masing nih. Contohnya card, list, kemudian di dalamnya list ada card nih. Nah, ini card di dalam card ini teman-teman bisa memberikan detailnya. Siapa anggotanya, ini labelnya seperti apa, kemudian checklist dari card ini. Ini contohnya untuk kegiatan booking penerbangan ke Hawaii ini. Nanti deadline-nya kapan, terus deskripsinya ini tersedia tanggal sekian, kemudian teman-teman bisa kasih komen juga di sini. Ini adalah card. Tadi list ya. Di list ini teman-teman contohnya ini adalah satu topik gitu ya. Topik ini apa yang mau dikerjakan, kemudian apa yang sedang dikerjakan dan apa yang sudah selesai. Nah, card ini bisa teman-teman pindahkan saja. Oh ya, sebelumnya untuk membuat list ini nanti ada satu kotakan sendiri, nanti bisa teman-teman tambahkan di sebelahnya itu. Diberi nama dan tinggal di enter saja, nanti sudah jadi list. Dan untuk menambahkan card, tinggal di sini di bagian add a card, tinggal teman-teman klik di sini dan beri nama cardnya apa. Nanti jadinya kan seperti ini. Return shoes, call mom, fly to Hawaii, ini dan seterusnya. Nah, ini misal apa yang mau dikerjakan, terus teman-teman sedang menelpon mom nih, menelpon ibu, maka card ini diklik saja, ditahan, kemudian dipindah ke D. Nah, artinya kegiatan menelpon ibu ini sedang teman-teman kerjakan. Nah, setelah teman-teman selesai menelpon, cardnya call mom ini setelah di list dulu, dipindah ke dan. Itu kira-kira penggunaan card gitu ya, card di list. Nah, ini list tadi ya, dia bisa banyak menyamping ke arah kanan gitu ya. Kalau teman-teman menambahkannya, nanti list ini juga bisa dipindah-pindah kayak kata disesuaikan saja untuk tampilannya. Nah, ini detail dari card, bisa ganti backgroundnya, bisa kasih filter di cardnya, kasih stiker, power up-nya, nanti bisa tambah kalender, Google Drive, dan lain-lain. Dan aktivitasnya ini tercatat gitu ya, dari masing-masing topik itu, teman-teman misal dari persiapan nih, apa yang sudah terjadi di dalam topik itu, misal ada yang menambahkan komen, ada yang memberikan tambahan detail deskripsinya, atau mengganti judul topiknya, nanti tercatat di activity. Nah, ini cara menggunakannya. Pertama, teman-teman buat
setelah membuat account, teman-teman kan akan diminta untuk membuat workspace. Nah, workspace ini adalah satu, kalau folder tadi, ini diibaratkan folder gitu ya, ini folder paling terluarnya, nanti di dalamnya ada board-board gitu. Nah, ini adalah workspace. Setelah workspace dibuat, teman-teman menambahkan board. Nah, board ini untuk yang ini kan ada free trial gitu. Nah, satu workspace hanya maksimal mendapatkan 10 board ini maksimal. Jadi setelah ada 10 board, teman-teman dalam satu workspace sudah nggak bisa menambahkan lagi. Kalau yang ini kayaknya langganan ini, saya juga belum tahu. Tapi sepertinya ini berbentuk subscription. Nah, kalau mau bikin board lagi dengan workspace yang sama, misal topiknya gitu, teman-teman buat workspace baru lagi, nanti bisa diisi 10 board tambahan gitu. Nah, di sini di ujung kiri ini adalah nama board, dan untuk menambahkan list seperti ini. Kalau ada tulisan add list atau tambahkan list itu, ini untuk menambahkan list atau kumpulan topik yang di dalamnya ada card-card gitu ya. Nah, kalau teman-teman menambahkan banyak list, nanti akan semakin ke kanan ini. Add listnya akan semakin ke kanan. Terus untuk menambahkan card, tinggal diklik aja bagian add card, kemudian kasih nama, dan klik tombol add card ini. Setelah itu maka card akan bertambah di list yang sudah teman-teman tuju. Nah, terus untuk menambahkan member juga bisa di dalam cardnya, masuk ke card yang sudah dituju, tambahkan ke member. Semisal dalam satu workspace ini atau dalam board ini sudah ada member lain, bisa langsung ditambahkan. Tapi kalau belum, teman-teman perlu invite atau menambahkan member secara manual. Nah, kalau memberikan catatan dan lampiran di card ini gampang. Kalau catatannya ini tinggal di bagian komentar, buat komen. Nanti kalau menambahkan lampiran di attachment. Dan kemarin dicontohkan di hari Senin itu ya, kalau contoh attachment gambar, nanti teman-teman bisa gunakan untuk memberikan background card ini, dia card apa, misal mau gambar apa ya, terserah, nanti bisa digunakan, tapi setelah teman-teman menambahkan lampiran. Nah, di dalam card ini juga bisa diberikan deadline dengan menambahkan waktunya. Dengan ini ya, memberikan tambahnya melalui date ini. Nanti diberikan rentang waktu dan akan muncul seperti ini. Kalau kuning ini sudah mendekati deadline, kalau merah sudah lewat, tapi kalau hijau itu masih agak jauh. Ada warnanya untuk indikator. Nah, ini contohnya nih, teman-teman menambahkan label. Jadi untuk penjelasan aja di label ini supaya card ini jelas statusnya. Dia apakah bisa digunakan sebagai status segera atau juga nih misal dikerjakan di bulan ini, statusnya segera gitu ya. Dan deadline-nya besok jam sekian. Ini kuning ini berarti Jusun atau mendekati deadline. Nah, kemudian menambahkan checklist di card. Caranya tinggal tambahkan aja, ada menu checklist di sini. Nanti teman-teman tinggal memberikan itemnya ini, item untuk card, untuk checklistnya apa saja. Nanti kalau checklistnya dicentang, maka keterangannya komponen-komponen dari card itu sudah selesai dikerjakan tuh, supaya jelas tuh. Enak kan kalau ada tools seperti ini. Nah, ini di dalam komen teman-teman juga bisa mention, apakah itu mention attachment, mention member, ini bisa tadi bagian ini. Soalnya nih kalau banyak activity-nya nanti akan semakin ke bawah gitu ya. Bisa teman-teman pantau. Nah, ada fitur tambahan yaitu power ups di Trello, ini bisa teman-teman gunakan, tapi beberapa fiturnya itu berbayar gitu ya. Ada yang gratis, itu bisa teman-teman manfaatkan.
Saya juga kurang hafal ya. Itu bisa teman-teman cek aja apa yang bisa teman-teman tambahkan ke card ini di akun yang gratis. Nah, juga ada fitur butler atau rules ini ya. Teman-teman bisa pasang rules di masing-masing card. Ini misal siapa saja yang boleh masuk, terus apa saja yang bisa dikerjakan dari card-card itu masuk ke bagian rules. Bisa teman-teman tambahkan. Nah, checklist ini juga bisa diubah ke card ya dengan cara tadi tidak ditekan, hanya didekatkan saja ke bagian checklistnya, klik 3 diklik, kemudian di convert ke card. Nanti akan pindah menjadi sebuah card itu. Nah, selanjutnya ini template checklist gitu ya. Teman-teman caranya dengan membuat teman-teman bisa membuat card dengan model yang sama atau template gitu ya. Nah, dengan cara membuat template-nya dulu, baru nanti misal kegiatannya ini mirip-mirip gitu, jadi teman-teman bisa manfaatkan template. Nih lanjutannya tadi. Nah, ini misal mau membuat kartu dari template. Nah, bisa dibuat mirip dengan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini card dan card juga bisa. Untuk apa nih? Coba dilihat. Nah, untuk menghubungkannya, jadi dengan share linknya ini ke card yang lain. Jadi kalau linknya ditekan nanti akan lompat langsung ke card lainnya. Nah, di bagian manajemen proyek tadi ya tahapannya. Jadi ada inisiasi atau persiapan gitu untuk brainstorming juga dan perencanaan, kemudian eksekusinya, kontrol kegiatannya, dan penutup atau evaluasi. Dengan ini tadi metode SMART, pendekatan dia spesifik, measurable, attainable, relevant, time bound atau timely gitu ya. Ini contohnya pertanyaan apa yang mau dicapai gitu ya, spesifik teman-teman mau membuat sebuah rumah atau membuat rumah makan gitu kan beda, rumah yang ditinggali dengan rumah makan atau restoran beda. Dan miserable, um, how will you know when you achieve it. Nah, kamu tahu kalau rumah atau restoran itu jadi seperti apa. Nah, itu kan ada target bayangannya seperti apa, itu kan terukur gitu, teman-teman harus tahu. Kemudian dapat dicapai. Apakah is it genuinely possible to achieve it? Apakah memungkinkan dengan resource yang teman-teman punya itu untuk mencapai tujuannya? Relevan. Does it contribute to your agency's revenue growth? Nah, ini kaitannya dengan ini kalau di perusahaan gitu ya, teman-teman mengerjakan proyek ini, apakah ada relevansi dengan perusahaan yang teman-teman sedang um, ikuti gitu ya. Kemudian time bound atau timely, berkaitan dengan waktu. Kapan kamu akan menyelesaikannya? Nah, ini berkaitan dengan deadline juga. Jadi, uh, semisal tidak diberikan deadline, itu juga tidak jelas ya. Nanti pengerjaan proyeknya itu akan kemana-mana, tidak spesifik, tidak terukur, dan juga tidak bisa dicapai dengan jelas. Oke, nah mengapa menggunakan metode SMART? Jadi memungkinkan kita untuk lebih fokus terhadap proyek yang dikerjakan, memperjelas visi akhir proyeknya, memastikan proyek ini dapat berjalan, dan membuat lebih disiplin karena terkait dengan deadline tadi, dan mengingatkan pada prioritas. Jadi dari tahapan-tahapan kecil itu sebuah prioritas. Misal dari kegiatan kecil-kecil itu nanti akan mendukung kegiatan akhirnya atau tujuannya. Nah, ini membagi tujuan besar menjadi tujuan kecil yang dapat dicapai. Itu di materi kedua. Mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang pengenalan Trello di awalnya dan metode SMART ini, pendekatan SMART. Belum? Ada. Oke, lanjut ke materi hari Rabu. Teman-teman belajar
teknik Kanban gitu ya di Trello untuk manajemen proyek. Kanban itu apa? Sistem gitu ya untuk visualisasi pekerjaan, di mana sistem ini memberikan skala prioritas pada suatu sistem pekerjaan, sehingga nanti bisa fokus pada pekerjaannya itu. Kanban memiliki dua prinsip, yaitu visualisasikan pekerjaan dan membatasi. Jadi ini kata kuncinya. Jadi memvisualisasikan dan juga membatasi pekerjaan. Nah, setelah pekerjaan itu divisualisasikan kan jelas gitu. Apa saja tahapannya, apa saja yang harus dikerjakan, dan juga dari masing-masing pekerjaan ini ada batas waktunya supaya jelas. Nah, itu metode Kanban itu. Nah, Kanban board ini alat untuk visualisasi kerja, alur kerjanya seperti apa. Nah, di Kanban ini uh, ada batas kartu, kolom, kemudian scheme length, WIP, untuk memungkinkan tim memvisualisasikan dan mengelola alur kerja mereka secara efektif. Oke. Nah, prinsip kerjanya Kanban itu tadi ya, visualisasikan dan membatasi pekerjaan. Ini contohnya, eh, apa yang mau dikerjakan, ini divisualisasikan dengan satu list yang nanti di dalam karya ini ada banyak. Jadi teman-teman mau mengerjakan apa di proyek ini, kemudian apa yang sedang dikerjakan. Nah, ini terlihat jelas gitu ya. Jadi tervisualisasi dan juga nanti dibatasi dari masing-masing tab ini apa yang sedang dikerjakan itu ada deadline-nya. Ini contoh card-nya, misal mau teman-teman rencananya mau mengerjakan proyek lampu otomatis untuk rumah, ada mau membuat sistem keamanan password. Nah, tapi kalau masih di sini dan belum dikerjakan, ya sama aja, harus dipindah dulu ke sini selama pengerjaan supaya jelas gitu teman-teman sedang mengerjakan apa. Tapi kalau misal ada banyak di sini dan teman-teman hanya sendiri, itu juga kerepotan, gitu kan? Makanya ada pembagian tugas. Nah, ini tambahan untuk bantuan itu. Label prioritas. Misal ini harus segera diselesaikan sehingga prioritas tinggi, kemudian sedang ini bisa didelegasikan gitu ya istilahnya. Kemudian rendah ini berarti ada yang harus disegerakan dulu, diselesaikan dulu yang prioritas sedang ini ataupun yang tinggi. Nah, tadi supaya jelas apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah selesai, maka kartunya ini dipindah ke list-list ini yang sudah teman-teman buat topiknya apa di list. Misal ini rencana selanjutnya apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai. Ini. Jadi tadi setelah ongoing sedang dikerjakan dan dipindah. Berarti artinya ini sudah selesai. Nanti kalau mau tambahkan satu lagi di sini untuk evaluasi, ternyata apa yang sudah dikerjakan ini perlu perbaikan. Nanti di tab-nya ini masuk ke revisi gitu ya. Nanti bisa juga seperti itu di sini. Ini prinsip get things done gitu ya. Jadi semua urusan sebelum selesai dipindahkan dari kepala ke drive eksternal. Informasi dikumpulkan dan dicatat dalam daftar. Maksudnya ini apa ya? Jadi ini metode untuk productivity-nya gitu ya. Dikenalkan oleh David Allen. Dia telah mengajar banyak orang bagaimana mengatur beragam hal baik itu urusan personal atau profesional lewat metode ini. Dan caranya ini semua urusan itu terdata, tercatat gitu ya. Dari hal yang besar bahkan sampai hal yang terkecil. Dan daftar itu harus tersedia kapan saja. Nah, kalau misal menggunakan contohnya tadi WhatsApp group atau chat grup yang lain, itu kan kalau eh, sudah lama, maka akan tertumpuk di atas itu. Nah, tapi kalau menggunakan tools seperti ini, teman-teman bisa memantau berdasarkan topik-topik, meskipun itu sudah lama uh, dikerjakan dari card-card yang lain. Nah, juga ditambahkan sistem pengingat gitu ya.
yang sedang dibuat. Apakah nanti akan harian deadline atau mingguan, bulanan, seperti itu. Nah, di dalam proses get things done ini ada istilahnya capture, kemudian clarify, organize, reflect, dan engage. Nah, capture ini seperti apa? Teman-teman tahu nih apa saja yang mau dikerjakan. Nah, itu istilahnya capture. Maka setelah itu teman-teman masukkan atau konversikan ke dalam CAD. Mau mengerjakan apa? Ini mau riset proyek, mau mencari informasi, referensi, kemudian searching komponen, kemudian mau mengerjakan coding, contohnya ini. Itu teman-teman tahu. Jadi capture permasalahan, capture rencana, dan dimasukkan ke dalam CAD gitu. Nah, setelah itu organize. Misal tadi contohnya ya, apa yang direncanakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai. Ini istilahnya dari organize. Nah, kemudian sampai akhir nanti ada refleksi dan engage terhadap masing-masing anggota tim. Itu prinsipnya dari GTD atau Get Things Done. Nah, di materi ketiga ini mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Ya, jelas ya. Oke, ini kemudian teman-teman di materi keempat diminta untuk menyusun satu bot Trello dengan pendekatan smart untuk contoh proyek IoT. Contohnya apa nih use case-nya? Teman-teman mau melakukan monitoring suhu dan kelembapan budidaya jamur berbasiskan IoT. Nah, smartnya itu seperti apa? Ini ya, contohnya target umumnya nih dari budidaya jamur apa? Teman-teman harus definisikan di tahap spesifik ini yang pertama tadi. Jadi, tahap pertama. Target khususnya apa? Ini kan berarti ada yang mau jawab nggak nih coba target umumnya dalam budidaya jamurnya apa? Halo? Misalnya nggak sendiri kan? Ya, coba nih target umum dari budidaya jamur. Teman-teman mau mengerjakan proyek IoT dalam budidaya jamur. Targetnya apa nih? Pertama, target umumnya. Nah, ada mau jawab nggak? Oh, lupa, Nggak lupa. tahu, Pak. Nggak tahu, nggak. Ini gini aja, apa? Ini kayak brainstorming gitu ya. Dalam satu kasus, contoh kasus budidaya jamur. Teman-teman kenapa budidaya jamur? Kan punya target gitu ya. Coba apa targetnya? Contoh nih ya, contoh. Teman-teman mau buat rumah. Nah, setelah rumah jadi itu mau buat apa? Buat ditinggali kan? Nah, seperti itu. Jadi targetnya setelah rumah dibuat itu supaya bisa digunakan untuk ditinggali gitu ya. Nah, kalau dalam budidaya jamur ini apa? Nah, benar tuh Khalisa. Jadi target umumnya spesifik itu ya, mau mengerjakan proyek apa? Contohnya biar jamur yang dihasilkan lebih banyak dan berkualitas. Ya, benar. Jadi targetnya seperti itu. Nah, kemudian kalau target khususnya seperti apa? Nah, target khususnya, ada yang nanya? Dapat penghasilan yang banyak. Ya, ini itu masih masuk ke target umumnya ya, Novel. Tapi bagus nggak apa? Tapi kalau khusus ini ini kan berkaitan dengan ini mau apa nih?
mau menggunakan apa yang digunakan dalam budidaya jamur. Jadi di awal kan teman-teman mau mengerjakan proyek budidaya jamur berbasis IoT gitu kan. Nah, target umumnya dalam budidaya jamur berbasis IoT ini mau menghasilkan jamur yang banyak dan berkualitas. Target khususnya, ada yang tahu nggak? Bingung? Atau gimana? Oke, jadi target khususnya, apakah eh, tadi, basis-basis tadi itu, embel-embel yang tadi itu, mendukung target umumnya enggak? Nah, itu target khususnya. Kalau enggak ya, percuma juga kan. Misal budidaya jamur berbasis IoT, jadi supaya monitoring suhu kelembaban yang lainnya itu terpantau, yang mengakibatkan jamur ini tumbuhnya lebih baik, terus nggak banyak yang mati, sehingga produksinya banyak gitu kan dan berkualitas. Nah, ini adalah target khususnya. Itu ya, jadi berbasis IoT. Kalau mau menambahkan, semisal ditambahkan IoT, apakah target umumnya tercapai? Nah, itu adalah target khususnya. Nah, teman-teman harus spesifik memikirkan itu ya. Kemudian, apa yang harus dilakukan untuk mencapai target? Coba apa? Untuk budidaya jamur nih, target ini target dua-duanya berarti. Coba apa? Mungkin untuk apa namanya memonitoring suhunya Pak, Hmm. Hmm, supaya hasil jamurnya itu sesuai gitu. ya benar. Ya tadi berarti apa yang harus dilakukan kan terkait dengan tahapan gitu ya. Jadi ada mikir-mikir dulu apa saja eh, spesifikasi jamur. Misal dia bisa hidup di suhu sekian, di kelembaban sekian. Nah itu kan tahapan gitu ya, tahapan awal. Kemudian di bagian perencanaannya, sehingga dari permasalahan tadi, misal ternyata suhunya harus stabil sekian, harus lembab sekian, gitu kan? Ini hal sama. Sini dan kedua agar pertumbuhan jamur baik, sehingga jamur baik ya benar. Mengapa perlu dilakukan tadi? Jadi eh, ternyata jamur itu suhu dan kelembabannya harus sekian gitu kan? Dan Made tadi melakukan monitoring suhu dan kelembabannya. Dia harus melakukan itu gitu. Mengapa? Supaya produksinya banyak dan tidak banyak yang mati, jamur yang berkualitas. Nah, kemudian siapa aja yang terlibat dalam proyek ini juga harus spesifik gitu ya. Misal di Arduino ini ada 5 kelompok, dalam masing-masing kelompok sekitar 4 sampai 5 orang. Nah, dicatat tuh 5 orang itu siapa aja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Apa kemampuannya, apa kontribusinya, itu harus dicatat dan diketahui gitu ya. Kemudian gimana kita memperoleh resource? Resource ini sumber daya, dia bisa sumber daya uh, dari jamurnya, bibitnya, kemudian bagaimana nanti tempat pengembangbiakannya, kemudian komponen-komponen IoT-nya. Nah ini gimana kita mendapatkannya juga harus jelas supaya nanti pekerjaan proyeknya sesuai, efektif, efisien, dan tidak melampaui deadline. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bagaimana proyek dapat berjalan sesuai rancangan. Juga ini uh, harus direncanakan dan selalu dipikirkan gini ya, oleh tidak hanya ketua, tapi juga masing-masing anggota. Bagaimana tiap-tiap anggota ini bisa berkontribusi
tidak hanya membantu ketua gitu ya, tapi membantu satu kelompok ini supaya mengerjakan proyek dengan lancar dan sesuai rancangan. Nah, kemudian miserable dapat diukur. Dengan beberapa pertanyaan ini teman-teman bisa mengukur nih seberapa yakin proyek akan berjalan. Yakin nggak nih dengan orang-orang seperti ini, dengan kemampuannya, dengan kontribusinya. Yakin nggak ini bisa dikerjakan? Yakin nggak ini selesai? Gitu kan? Kemudian berapa persen tingkat keyakinannya, keberhasilannya? Kemudian apakah kegagalannya juga ada? Gitu. Harus teman-teman pikirkan juga. Dan hal apa saja yang harus dilakukan? Kapan masing-masing tugas itu harus dilakukan oleh satu kelompok kah atau masing-masing anggota? Itu harus terukur di bagian miserable. Kemudian dapat dicapai attainable goals-nya, misal apakah sangat besar atau sedang-sedang gitu, mungkin dicapai enggak rancangan, kemudian idenya dengan resource yang dipunya, apakah bisa dicapai. Nanti masing-masing anggota tim, ketua di dalam kelompok itu harus memikirkan gitu ya. Nah, butuh biaya enggak untuk mencapai goals ini? Ini juga harus dihitung gitu ya, supaya nanti apakah perlu iuran atau seperti apa. Ini perlu dirancang. Kemudian bagaimana realitasnya? Nah, kita tahu realitas itu bisa dari dalam, bisa dari luar gitu ya. Kalau dari dalam nanti bisa berupa kemampuan masing-masing anggota, kemampuan ketuanya, kemudian apakah punya dana, ini bisa mendukung nggak ke tujuan teman-teman mau menyelesaikan proyek apa. Ini di bagian attainable dan relevan. Nah, targetnya ini teman-teman mau mengerjakan, tapi yang mau membuat rumah tadi, apa yang harus disiapkan? Soalnya kalau rumah ya ada batu bata, ada semen, ada pasir gitu kan. Tapi teman-teman nggak menyiapkan itu. Nah, harus dipertanyakan relevansinya. Kemudian bagaimana memastikan anggota tim ini menghasilkan output sesuai target? Dari kemampuan masing-masing anggota ini, dia misal kurang yakin atau kurang pede, misal kalau bagian ngoding gitu. Jadi sampaikan aja nggak apa-apa. Itu malah nanti bisa menjadi bahan pertimbangan gitu. Seorang ketua atau nanti masing-masing anggota itu bisa menutupi kekurangan masing-masing anggota gitu. Sehingga nanti outputnya ini bisa sesuai target atau enggak, relevansinya di sana. Nah, berkaitan dengan waktu ya, nanti apakah bisa selesai tepat waktu di Desember nanti, contohnya kalau teman-teman ya. Kemudian timelinenya seperti apa untuk mengerjakan, apakah timelinenya itu realistis, misal terlalu padat di depan gitu, teman-teman berpikir keras gitu, terus di bagian akhir nanti lowong dan ternyata terlalu santai, ternyata dikira sudah selesai baik-baik gitu kan, ternyata bermasalah di akhir. Nah, itu harus dibagi supaya realistis gitu. Nah, ini berkaitan dengan tahapan-tahapan dengan jangka waktu yang pasti. Jadi tahapan dari goals yang besar itu kalau dipecah menjadi goals-goals yang kecil, dikerjakan secara berurutan dan memprioritaskan tahapan-tahapan itu, bisa nggak nanti diselesaikan dengan jangka waktu tertentu. Ini berkaitan dengan timing. Nah, teman-teman bisa bagi peran di dalam proyek IoT ini. Contohnya ada project manager, kemudian ada ini project manager ini dia yang memimpin tim, juga dia mengelola masing-masing anggota. Dia yang juga memastikan gitu ya proyek ini berjalan dengan
lancar, sesuai target, efektif, efisien gitu. Kemudian hardware engineer dia fokus di bagian hardware. Dia yang mendesain hardware-nya seperti apa, komponen yang digunakan apa saja, itu di bagian hardware engineer-nya. Kemudian software engineer dia yang berkaitan dengan servernya, kemudian software-software yang digunakan seperti apa. Kalau UI UX ini dia, misal teman-teman mau gunakan dashboard website atau dashboard mobile apps, nah ini bagian yang mendesain tampilannya adalah UI UX designer. Kemudian firmware engineer dia yang bagian coding program gitu untuk device hardware-nya. Pas nih, kalau misal satu tim ada 5 orang dan ditambah masing-masing bisa mengisi masing-masing posisi ini, diharapkan nanti bisa lancar gitu ya. Tapi kalau uh, dalam satu tim ini ada yang misal numpuk di mana, di bagian software kah atau di UI UX, kemudian di yang bagian hardware dan firmware ini um, kurang yakin, kurang pede gitu. Nah, nanti bisa disampaikan ke masing-masing tim, juga nanti bisa ke saya. Gitu ya. Ini kaitannya dengan proyek akhir yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Nah, ini teman-teman di hari Kamis diminta untuk membuat satu board ini ya, Trello untuk manajemen proyek. Oke. Nah, di sini mungkin saya bisa dibantu nih. Nah, saya bisa dibantu untuk membuat satu board tadi. Tuh, coba. Mas izin bertanya Mas, Ya, hafal gimana? kalau nanti pembagian tugasnya nggak cuma 5 itu maksudnya yang Mas tadi atas Herjuna sampaikan tadi kayak hardware, project manager, software, UI UX, dan firmware. Tapi saya mau nambahin kayak ngebuat karya tulisnya gitu, boleh nggak Mas? Nanti Itu karya bisa, tulisnya itu juga dibutuhkan kan ya Mas buat laporan? kalau karya tulis berupa artikel paper gitu kayaknya enggak deh. Hanya laporan aja deh. Tapi Oh, kalau kamu mau tambahkan role itu di dalam kelompok, silakan aja, nggak apa. Asalkan itu tidak membebani anggota atau kamu sendiri gitu kan. Nggak apa-apa sih. oh ya, oke oke. Nah, ini kita udah sampai di workspace Trello nih, workspace Trello. Gimana nih caranya yang pertama? Nah, kalau teman-teman mau menambahkan board, create new board ini ya. Ini kan saya sudah bikin contohnya. Oke, kemudian ada teman-teman disuruh menambahkan list. Coba dibantu nih, saya nih. Apa aja listnya? Ada yang masih ingat nggak? Yang next, ongoing dan down itu, Mas. Coba kita cek tadi contohnya. Oh, ada banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Coba dibantu. Yang pertama, catatan penting. Nih, gini. Caranya berarti catatan penting. Oke, terus list selanjutnya apa nih? Backlog Mas. Backlog. Ini ya caranya. Oke, terus ada to do ya. To do. Simpan dulu. Terus doing. Yang sedang dikerjakan. Kemudian dan sudah selesai gitu ya. Yang terakhir, revisi.
Terus yang baru, ini paling kanan ya, ini terakhir. Apa nih? Review. Nah, setelah list-list sudah dibuat, ini ya, banyak. Ini lumayan nih yang belum mengerjakan tugas di hari Kamis nih, bisa bareng mengerjakan dengan saya nih, juga bisa bantu saya untuk nih coba buat boardnya seperti apa. Ini di bagian catatan penting nih ada card apa nih isinya, apa saja. Ada apa tuh, kode card ya, kemudian ini hasil meeting, contohnya jelas gitu ya. Seluruh divisi. Nah, di backlog nih apa nih, contoh aja, ini nggak usah semua card, tapi nanti teman-teman mengerjakannya sesuai itu ya yang diminta oleh Mas. Ini misal, di bagian kode card kita masuk satu card dulu, contohnya aja. Nanti sampai ke bagian label dan deadline. Nih, coba dibantu. Kode cardnya ini apa aja nih? Ya, sini. Backlog, to do done, tambahan card. Banyak ya? Oke, kita nambah card dulu. Cardnya apa aja? Banyak. Kode card. Kode card. Kita cari yang kode card. Ini. Ya, teman-teman tambahkan kode card. Nah, ini kalau enter, ini dia akan ke bawah gitu ya. Tapi kalau untuk save, teman-teman tekan Ctrl, kemudian enter. Dia akan besar karena dikasih hashtag gitu ya. Nah, kalau mau edit tinggal aja, tinggal klik aja bagian description ini. Soalnya apa ini tadi? Apa aja nih teman-teman? Kode card, problem, problem itu PRB. Nah, kalau tahu teman-teman mau bikin bold, itu ingat saya gini, ya enggak? Benar enggak? Oh, itu malah miring ya. Kalau bold gimana? Ada yang ingat nggak? Bintangnya dua, di kanan sama di kiri gitu ya. Oke, ini problem. Kemudian kode lainnya apa? Project manager, hardware engineer. Oke, semua divisi all. Oke, gitu ya. Project manager. Contohnya, nggak usah semua ya. PM sama hardware engineer. Hardware engineer, HE. Dan enter. Oke, sudah. Terus teman-teman diminta apa nih? Kan di dalam card itu ada checklistnya, ada progres pekerjaannya, kemudian ada tambahan labelnya. Itu nanti di card yang kedua. Kita lihat. Oke, project manager tadi ya. Dia problem. Misal PRB sensor BHT tidak dapat terbaca. Teman-teman buat satu card lagi nih di bagian apa, backlog tadi ya. Kodenya PRB. Ini sering sering ketemu ya teman-teman. BHT 11 tidak terbaca.
Dalamnya teman-teman diminta untuk misalnya butuh bantuan banget nih, ada problem, butuh bantuan banget, misalnya checklist, checklist, apa ya? Contohnya ini checklist aja lah, yang dilakukan gitu. Hmm, hmm, apa ya? Misal teman-teman menambahkan nih, ini anggota yang lain, satu anggota yang ketemu problem sensor di HT11 tidak terbaca. Terus yang lain dia bantu, ada opsi misal ganti library, gitu kan? Dia cek kabel atau jumper gitu ya. Kemudian apalagi nih yang kemungkinan solusi untuk mengatasi sensor DHT11 tidak terbaca nih yang sudah teman-teman pernah temui. Apa coba? Salah masukin pin. Salah pin. Ini coding dulu ya. Misalnya yang bagian coding. Kemudian salah pin di bagian hardware-nya. Nih, apalagi? Library-nya, Mas. Ya, ini ya, ganti library. Ada lagi nggak? Oke, kira-kira itu ya. Terus teman-teman, contohnya mau butuh bantuan apa nih? Butuh bantuan. Ya, dikasih label ya berarti. Butuh bantuan di bagian problem ini. Dikasih label. Caranya, klik label, kemudian yang merah. Ini keterangannya apa? Oh ya, kita potong gini. Jadi pertama ngasih label tuh gini, di bagian label, di menu card-nya. Terus mau dikasih label apa nih? Ini di checklist aja warnanya. Nah, tapi kalau merah ini saja kan eh, mungkin beberapa orang tahu kalau merah itu urgent gitu. Nah, untuk menambahkan kalimatnya misalnya ini sangat penting, gitu kan? Supaya lebih jelas. Ini di save, nanti akan kelihatan di luar nih labelnya merah. Ini diklik aja untuk lihat. Oh, ini ternyata sangat penting problemnya. Terus, misal teman-teman ada yang tanya, sudah diganti library-nya belum? Nah, terus teman-teman jawab, ada yang jawab, sudah, tapi masih error gitu. Jadi ini nggak bisa di checklist gitu. Ini berarti sudah diganti library tapi masih error gitu kan. Nah, ini sebelumnya eh, di bagian to do ini harus ditambahkan apa yang sedang dikerjakan itu. Nih di sini misal memperbaiki sensor DHT pembacaan. Ini juga sifatnya urgent misal. Itu sangat penting. Nah, ini misal siapa yang ngerjakan? Software engineer. Siapa orangnya? Kasih nama misal. Ini, ini sedang dikerjakan ternyata. Terus ditanyain lagi. Misal, salvin codingnya enggak? Iya, ternyata di bagian codingnya ada yang salah gitu. Oke, udah itu. Oh ya, tadi sebenarnya misal butuh bantuan deadline-nya nih, mau nambahkan deadline. Sehari kah, 2 hari kah, misal.
hari Senin harus ada yang bantu nih sampai ketemu solusinya, misalnya jam sekian gitu ya. Sip, kita kan kelihatan. Nah, deadline-nya kelihatan. Oktober 14, sekarang tanggal 11 gitu ya. Nah, di bagian ini ternyata sudah ketemu. Masalah sudah ditemukan dan mendapat solusi. Terus ini dipindah. Nah, ini tuduhnya tadi ya. Misal karena ada backlog ini, ada catatan ini, teman-teman, siapa yang mengerjakan? Ini hardware engineer, dia sedang mengerjakan. Ternyata sudah sedang dikerjakan dan ternyata sudah selesai dipindah seperti ini. Oke, gitu. Terus misal di sini nanti ada tambahan apa lagi nih pindahnya? Misal mendesain atau mengimplementasikan, ada problem apa lagi? Kemudian ini kalau all ini misal project manajernya dia summon seluruh anggota kelompok, itu bisa teman-teman manfaatkan tools Trello ini untuk manajemen project yang sedang dan akan teman-teman kerjakan nanti. Ya. Terus di akhir kan ada ini ya. Kalau tadi kan contoh. Ini teman-teman sudah disiapkan oleh tim Indobot boardnya dan teman-teman saya rasa sudah bergabung semua ya. Apakah ada yang belum? Coba saya cek. Kalau sudah, coba siapa yang sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi ada A, B, C, D, E masing-masing kelompok. Kalian join ya. Ini saya share screen aja. Ya. Oke. Space-nya ini ya. Masih B3 Arduino. Nah, ini anggotanya udah masuk semua ya. Ada dia, ada Hanif, ada Meir, Meirose, ada Noval. Nah, ini nanti silahkan teman-teman manfaatkan untuk manajemen proyek akhir teman-teman. Supaya nanti tercatat, terdata, nanti silahkan tambahkan backlognya, rencananya ini mau ngapain aja, kemudian apa yang backlog dan to do ini bagaimana, nanti konsepnya silahkan ditelusuri lagi, kemudian apa yang sedang dikerjakan, dan apa rencananya, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang sudah selesai. Nanti perlu review enggak, kemudian perlu revisi enggak, silahkan ditambahkan. Nah, ini siapa yang menambahkannya? Bisa dicek di activity. Nah, ini Meros menambahkan di bagian catatan penting. Ada template untuk dokumen laporannya. Ini ada laporan kelompoknya, kemudian template PPT-nya. Nanti bisa nih ditambahkan kayak Meros seperti ini. Oke, itu mana? Ya. Oke, itu teman-teman overview materi di minggu ke-13 ini, week 13 gitu ya. Mungkin ada pertanyaan di studio kosong nih. Pak, Ya, gimana Meir? Meirose? tadi aku belum di absen, Pak. Oh ya, oke. Bentar. Bentar dulu ya. Meirose. Hadir. Siapa lagi yang baru hadir? Belum sempat di presentasi tadi di awal. Siapa? Ada nggak? Oke, saya cek ya. Progres pembelajarannya ya.
Hmm, Oke, tugas minggu ini saya rasa tidak terlalu berat ya. Jadi bisa lah nanti teman-teman segera mengumpulkan. Jadi tugasnya di hari tanggal 7, tanggal 10, dan hari ini tanggal 11. Ya, ini yang agak agak tanda tanya. Khalisa udah mengumpulkan ya di hari Jumat. Iya, Pak. Oke. Eh, Harusnya kan karena ini ya rangkuman di kegiatan meeting tim, harus seenggaknya ada apa yang saya sampaikan di dalam laporannya, kira-kira seperti itu. Tapi Khalisa sudah mengumpulkan di hari Rabu ya kalau nggak salah itu. Iya nggak? Tapi nggak apa. Nanti saya nilai. Yang lain segera ya. Jadi ada tugas di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jadi sambil saya cek progres pembelajarannya, silakan kalau mau ada pertanyaan, sesi tanya jawab sekalian ya. Nggak apa-apa. Izin tanya, Pak. Iya, Made. Itu nanti pas buat laporan project akhirnya itu formatnya tuh dari tim Indobot yang bakal kasih atau gimana? Format apanya? Projectnya? Oh iya, benar. Laporannya. Laporannya ya tadi Merosi kan sudah pernah ini, sudah ngasih contohnya di catatan penting tadi, dan ini kayaknya di share di Discord deh. Jadi ada ini. Oh iya, ini contohnya coba. Hmm, 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 hmm. Iya, udah kelihatan ya. Oke. Jadi kalau bisa ini misal template dokumen laporan gitu, terus linknya ini dipindah ke description gitu ya. Nanti silahkan dipindah. Nah, ini contohnya untuk template template untuk laporan kelompoknya ada di link ini. Coba dibuka ya. Bagaimana template-nya? Nah, kayak gini Made. Jadi ada template yang disediakan oleh Indobot. Nanti berupa judul, ada latar belakangnya, ada tujuan, targetnya seperti apa, manfaatnya, alat bahan yang dibutuhkan, konsepnya seperti apa. Ini ada contoh-contohnya. Ada flowchart-nya juga, penjelasan cara kerja sistemnya. Nanti silakan dilaporkan menggunakan template ini. Terus ada juga ini PPT-nya, silakan cek. Ya, sekalian mungkin teman-teman sudah buka ini belum? Link ini, yang mekanisme pelaksanaan studi independen ini. Ada yang sudah cek? Ada yang sudah cek belum? Saya belum sempat sih, Pak. Yang lainnya? Mungkin ada yang udah? Nah, gimana? Kalau belum, ini siapa? Oh, Kolisa udah. Yang lainnya, mungkin kalau belum, ini bisa dibaca dari awal. Ada panduan Discord-nya, ada teknis LMS-nya ini, misal helpdesk-nya, adminnya nanti akan menjawab di jam kerja. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, pembagian kelasnya, ada kegiatannya ini. Nah ini ya, mengerjakan proyek, jadi mulai tanggal 14 November sampai 16 Desember. Nanti akan saya bantu kegiatannya akan saya pandu gitu ya, untuk proyek akhirnya 2 kali seminggu, Rabu dan Jumat. Nah, ini kegiatan oleh peserta adalah self-paced learning ini di LMS, kemudian ada kelas Zoom expert tiap hari Senin, jangan sampai lupa ya, ini masih ada selama belum presentasi proyek akhir, masih ada kelas Zoom expert di hari Senin tiap jam 2 sampai jam 4, jangan sampai lupa karena lumayan nanti dapat
informasi dan insight baru dari pemateri itu. Kemudian kegiatan mentor pendamping terakhir kemarin, iya ya, tanggal 13 nih. Oh, minggu ini udah terakhir. Jadi nanti untuk kegiatan diskusi lebih lanjut akan dengan saya, dengan Mas Muhlisin, ini akan selesai minggu ini. Nah, kemudian kegiatan meeting tim dengan mentor profesional dengan saya itu tiap hari Jumat, ini untuk biasanya. Tapi selama proyek akhir, kegiatannya hari Rabu dan Jumat. Diusahakan hadir 10 menit sebelum sesi laporan ini, mengganti nama, jangan lupa. Kemudian, ini sebenarnya diwajibkan ya, menyalakan kamera. Tapi saya nggak apa lah. Karena ini kalau di mekanismenya oleh Indofood, diharapkan sebagai penanda teman-teman tertarik, terlibat dalam kegiatan, dan mendengarkan pembicara. Kemudian mengganti background-nya, virtual background-nya. Teman-teman sudah memasuki breakout room, kemudian wajib aktif. Ini juga saya rasa berat, tapi saya harap teman-teman juga aktif gitu ya selama mengikuti kelas mentor profesional. Dan jangan lupa mengisi form presensi serta mengerjakan resume dari hasil, nah ini ya, dari hasil resume meetingnya. Nah, ini yang penting, proyek akhirnya. Jadi ada 5 tema sudah dibagi ke masing-masing kelompok. Ini jadwalnya, mulai dari tanggal 14 sampai 16 itu, ya, di hari Rabu dan Jumat. Ini laporan progres. Jadi nanti teman-teman silahkan siapkan laporannya. Akan dibahas bareng-bareng sama saya nanti di hari Rabu dan Jumat. Ini wajib laporkan progres proyeknya melalui Discord maupun Zoom meeting saat live session. Tapi diharapkan di Zoom meeting ini teman-teman hadir ya. Nanti di Discord juga saya bantu. Nah, ada ketentuan perancangan proyeknya, bisa teman-teman baca sendiri nanti. Atau mungkin yang belum dapat linknya ini, ada nggak? Saya rasa ini di Discord ada. Nanti coba dicek ya. Ketentuan komponennya seperti apa, ketentuan lainnya, perlu upload ke YouTube nih. Kemudian tahapannya. Oh ya, yang penting mana ya? Ini yang kemarin ditanyakan Noval ya. Apabila diperlukan komponen tambahan, peserta bersama timnya diperbolehkan untuk membeli dengan dana pribadi atau kelompok. Jadi Indoboard tidak membantu dari segi dana ya, Noval. Terjawab. Oke Mas, makasih. Tapi kalau misalnya boleh nggak itu dimasukin ke job desk? Misalnya ada yang kurang aktif, lalu masukin gitu job desk yang di Trello, donatur misalnya. Oh, Kalau misalnya ada yang iya kurang kemarin aktif. di bagian di kelas Ya, ada yang gitu. mentor expert itu ada yang gitu ya. Gimana kalau jadi donatur yang nggak aktif? Ya nanti silakan diskusi kelompoknya gimana. Oke Mas, makasih. Ya, nanti silakan dibaca lebih lanjut nanti sampai bawah nih. Jelas saya rasanya ini template dokumennya ada, PPT-nya. Nah, proyeknya akan ditampilkan di Expo. Ini sepertinya yang terpilih nih. Setelah dari sekian kelas itu beberapa tim saja yang nanti terpilih untuk Expo. Seingat saya nanti mungkin kalau salah dibenarkan ya. Gitu. Nah, presentasinya tanggal 19 Desember. Jadi sebelum 19 Desember ini teman-teman harus sudah selesai gitu ya pekerjaan proyek akhirnya. Oke, itu teman-teman. Meeting tim kita di hari ini. Oke, ini sudah. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Breakout room-nya masih aktif Pak ya? Masih. Oke, belum ditutup mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum kita nanti ketemu di hari Rabu untuk bahas proyek akhirnya. Izin bertanya Mas. Ya, Aris. Nanti kan misalkan saya mau nentuin nih
kayak job desk anggota. Tapi saya juga lihat capability mereka, Pak. Tapi nanti kalau kira-kira mungkin nggak dikerjakan sama mereka gimana ya, Pak? Nanti bisa diskusi sama mentor profesional juga nanti sama tim Indobotnya biar ya saya tahu sih karakteristik di kelompoknya Haris itu saya tahu nanti misal butuh bantuan tambahan nggak apa-apa silakan disampaikan aja Haris nanti biar dibantu tim Indobot dan saya juga. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang penting nanti dicoba dulu ya diskusi dengan masing-masing anggotanya nanti misal disampaikan nih keluhannya Haris butuh bantuan teman-teman seperti ini misal buntu nanti seperti apa kondisinya kalau misal sudah berjalan dengan baik ya lanjutkan kalau masih buntu dan butuh bantuan silakan sampaikan aja. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan lagi? Dari saya nggak ada, Pak. Oke, jadi kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri aja ya pertemuan kita di hari ini. Sebelum ditutup, kita dokumentasikan dulu ya sesi foto bersama dulu. Silakan yang bisa on cam. Oh iya, ini minggu-minggu ada ujian akhir semester juga ya? Ada yang masih ambil? Ada yang masih ambil matkul? Dan ada ujian akhirnya? Tanggal berapa coba? Iya tuh Khalisa. Yang lainnya? Tanggal 21 udah ujian. Oke, prepare ya. Nanti bagi waktu, nggak apa-apa. Oke, yang lainnya gimana? Udah cukup? Masih 2 minggu depan. Ya, rata-rata 2 minggu ke depan ya. Oh, ada yang masih UTS. Oke, apa? Oke, bentar. Oke, 2 kali ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya yang kedua. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman sudah hadir di sesi meeting tim minggu ke-13 ini. Tetap jaga semangat dan kesehatannya ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kak. Jangan lupa tugasnya ya. Iya Pak. Insya Allah. Siap.